Sementara di bawah sana, kakek Abian mengumpulkan semua pegawai yang ada di mansion Ken. Karena dia akan membuat pengumuman dan memperkenalkan Nora pada mereka semua. Tak butuh waktu lama, orang yang bekerja dengan Ken, bahkan bisa dibilang pengikut setia, sudah berkumpul dan berbaris rapih. Tersisa hanya Zoya dan Ken saja yang asyik bercumbu di atas sana. Setelah semuanya berkumpul, kakek Abian yang merupakan tuan besar dari keluarga Tan, memperkenalkan Nora sebagai satu-satunya calon istri Ken, dan memberitahu pada mereka, bahwa mulai hari ini Nora akan tinggal di mansion bersama yang lain. Kalian harus menghormatinya, sama seperti kalian menghormatiku, dan kalian harus menuruti semua perintahnya, sama seperti kalian menuruti perintahku. Karena dia akan menjadi cucu menantu satu-satunya di keluarga Tan. Selain Nora, kalian bisa menilai sendiri dia siapa, karena sepertinya aku tidak perlu menjelaskannya. Dan kalau sampai Nora mengadu ada yang membuatnya tersinggung, atau bahkan sampai sakit hati, aku akan langsung memecat kalian, meski Ken tidak setuju, karena aku tidak akan pandang bulu. Mengerti? Tegas kakek Abian dengan sorot mata tak main-main. Kewibawaannya masih terpancar jelas, meski badan kokohnya sudah dimakan usia. Dia ingin menunjukkan kekuasaannya di mansion ini sebagai tuan besar yang perintahnya selalu diikuti, dan tak terbantah. Semua orang mengangguk kompak, tanda mengerti pesan kakek Abian. Nora tersenyum lebar, merasa berada di atas awan. Karena sudah mendapat restu dari kakek tua ini. Kini tinggal bagaimana caranya dia bisa memikat hati Ken. Dia akan membuat pria itu berhenti bermain dengan para wanita, dan akhirnya jatuh cinta padanya. Mereka akan menikah dan hidup bahagia. Pokoknya indah sekali mimpi Nora. Setelah memberikan pengumuman itu, kakek Abian membiarkan mereka membubarkan diri, dan kembali mengerjakan tugas masing-masing. Sementara dia melangkah keluar rumah bersama Nora, dan berhenti di ambang pintu. Sebelum pergi, kakek Abian menatap ke arah wanita itu untuk pamit. Nora, jaga dirimu baik-baik, nak. Kakek berharap banyak padamu, semoga kamu berhasil meluluhkan hati Ken. Ujar kakek Abian dengan raut wajah sendu. Dia sudah tidak tahu lagi harus bagaimana mengurus pria berandal itu. Nora adalah harapan satu-satunya. Pelan, Nora mengangguk. Amin. Semoga saja, Kek. Doakan Nora terus ya. Nora pasti bisa mendapatkan hatinya, balasnya. Hati siapa yang kamu maksud? Ken menyambar sambil menggulung baju kemejanya hingga ke siku, dia yang hendak melangkah keluar, justru harus melewati dua orang yang berdiri di ambang pintu. Dan mendengar percakapan tidak penting sang kakek dengan Nora. Kalau yang kamu maksud adalah hatiku, kamu salah mengira, Ken menggelengkan kepalanya, karena aku tidak punya hati. Cetus Ken, lalu melangkah dengan menyenggol bahu Nora. Hingga membuat wanita itu sedikit tersentak, dan hampir terhuyung. Ken! Teriak kakek Abian dengan sorot mata menajam. Merasa kesal dengan sikap sang cucu yang selalu semena-mena. Namun, Ken tidak peduli, dia langsung masuk ke dalam mobil yang pintunya sudah dibuka oleh sang asisten. Sementara Nora lagi-lagi mengusap lengan kakek Abian. Menghadapi Ken itu butuh kesabaran, mereka tidak bisa serta-merta memarahi pria itu jika dia membuat ulah. Sudahlah, Kek. Jangan terlalu diambil hati. Kita kan tahu kakek memang seperti itu, ujar Nora sambil berusaha tersenyum. Kakek Abian mengangguk, mencoba mengerti. Namun, baru saja hatinya tenang dengan kata-kata Nora. Dari arah sana Ken kembali berteriak padanya. Berhentilah mengurusi hidup anak muda, Kek. Kamu itu sudah tua dan bau tanah, jadi bertobatlah. Kendrick Davino Tan. Setelah kepergian Ken, dan disusul oleh kakek Abian, Nora meminta pada beberapa pelayan untuk membantunya membereskan barang-barang yang berada di dalam mobil untuk dipindahkan ke dalam kamar. Dan dia memilih satu kamar di lantai dasar. Satu kunci Bilila berikan pada Nora, karena mulai hari ini, kamar itu akan menjadi kamarnya. Cukup banyak yang dibawa oleh Nora, dia benar-benar seperti pindah rumah, yakin seyakin-yakinnya bahwa kelak dia akan menjadi nyonya di keluarga Tan. Dan tidak perlu lagi keluar dari rumah ini. Bi, tolong ditaruh di sebelah sana saja ya, nanti biar aku bereskan sendiri. Sekarang aku mau istirahat dulu, ucap Nora sambil mengulum senyum tipis. Senyum yang terasa meneduhkan di mata Bilila. Membuat wanita parubaya itu percaya, bahwa Nora adalah wanita baik-baik. Lemah lembut dan penuh kesabaran.
Cocok-cocok saja jika bersanding dengan sang tuan yang notabene-nya pria kurang kasih sayang. Tapi bagaimana dengan Zoya? Gadis itu juga sudah menjadi korban dari ganasnya Ken, sang pemain wanita. Ah, rasanya Bilila ikut pusing saat memikirkannya. Dia sedikit menggelengkan kepalanya, dan bergumam dalam hati, kita lihat saja nanti ujungnya bagaimana. Baik, Nyonya. Saya dan yang lain permisi dulu, kalau Nyonya butuh sesuatu, Anda bisa panggil saya lagi, balas Bilila sambil tersenyum pula. Setelah Nora mengangguk, Bilila menggiring semua pelayan yang ikut bersamanya untuk keluar, meninggalkan sang pemilik kamar. Sementara di lain sisi, Zoya turun dari kamarnya, menapaki satu persatu anak tangga, berniat untuk mengambil minum, mengisi tenggorokan yang kekeringan, seperti ladang tandus. Setelah Ken pergi, dia hanya memainkan ponselnya, mengirim pesan pada Raga bahwa dia izin masuk tidak kelas dengan alasan sakit. Awalnya Raga menawarkan diri untuk membawa Zoya berobat, tetapi gadis itu menolak. Hingga akhirnya, Raga hanya bisa mengiyakan semua permintaan Zoya. Senyum Zoya mengembang begitu melihat para pelayan Kulu Kilir melakukan pekerjaan, tak sedikit juga mereka menyapanya. Anda baru bangun, Nona? Tanya salah satu dari mereka. Zoya mengangguk. Aku sedikit tidak enak badan, Bi. Balasnya beralibi, padahal mereka pun tahu apa yang sudah terjadi. Karena satu informasi di mansion ini, akan menyebar begitu cepat hanya dalam hitungan detik, tetapi mereka hanya dapat menyimpannya agar berita itu tidak keluar. Cukup tahu, itulah bahasa mereka. Kenapa Nona tidak ke dokter? Tanyanya lagi membuat Zoya sedikit kikuk. Tidak apa-apa, aku hanya meriang. Jadi hanya perlu minum obat. Oh ya, aku ke dapur dulu, Bi. Zoya pamit untuk meneruskan niatnya mengambil minum. Sebelum dia ditanya lebih banyak lagi, mau jawab apa dia nanti. Sesampainya di dapur, dia langsung mengambil gelas kaca, lalu menuangkan air putih ke dalamnya. Tenggorokannya benar-benar terasa lega, seperti gurun yang baru saja mendapat air hujan, rasanya begitu sejuk. Hah, rasanya enak sekali. Apa karena tubuhku juga lelah ya? Setelah ini sepertinya aku harus tidur lagi, mumpung aku tidak berangkat ke kampus, gumam Zoya pada dirinya sendiri. Dia hendak menaruh gelas ke dalam tempat cuci piring. Namun, samar-samar dari tempatnya berdiri, beberapa pelayan sedang mengobrol. Tidak biasanya dia tertarik dengan obrolan mereka, tetapi pembahasan kali ini terdengar berbeda, karena ini semua berhubungan dengan ayah angkatnya. Aku tidak salah dengarkan. Zoya berjalan semakin mendekat, dengan otaknya yang terus bertanya-tanya. Dan dia bisa dengan jelas mendengar bahwa di mansion ini kedatangan seorang wanita yang akan menjadi nyonya di keluarga Tan. Para pelayan pun sedang memuji-muji wanita itu, wanita bernama Nora, wanita cantik dan terlihat baik yang dibawa oleh kakek Abian untuk sang cucu. Dek. Jantung Zoya seperti berhenti berdetak. Siapa yang sedang kalian bicarakan? Tanya Zoya membuat para pelayan itu langsung mengatupkan bibir mereka masing-masing, dan menoleh ke sumber suara. Mereka baru menyadari kehadiran Zoya di sini, dan hal itu membuat mereka cukup terkejut. Zoya memang gadis yang ceria dan periang selama mereka kenal. Zoya kerap ikut membantu para pelayan untuk membuat makan malam dan sebagainya. Dengan alasan bosan di kamar. Gadis yang dikenal sebagai anak Maurin, wanita malam yang diasuh oleh sang tuan. Namun, gadis ini memiliki sifat berbeda dari ibunya. Zoya akan marah dan menggerutu jika mendapati Ken tengah bercinta dengan sang ibu. Dan semua itu dikeluhkan pada para pelayan. Sebut saja mereka semua adalah tempat curhat bagi Zoya. Bi, aku tanya lo siapa yang sedang kalian bicarakan? Tanya Zoya, mengulang pertanyaannya karena semua orang tiba-tiba bergeming. Diam, dan seperti tak mau menjawab. Mendengar itu, seketika mereka tersadar, bahwa ada orang lain yang mendengar percakapan mereka itu, dan orang itu adalah Zoya, anak angkat tuan mereka. Nona tadi tidak ikut berkumpul ya? Tadi kami semua dikenalkan oleh kakek Abian calon istri dari Tuan Ken, namanya Nyonya Nora, jawab salah satu dari mereka, lalu menunduk takut salah bicara. Oh, terus sekarang orangnya di mana? Tanya Zoya lagi dengan setenang mungkin, sementara jantungnya berdebar dengan kencang, dan keringat dingin yang mulai keluar dari telapak tangannya. Dia merasa dibohongi oleh Ken, yang mengatakan wanita itu adalah seorang mata-mata yang dikirim sang kakek. Belum sempat menjawab, dari arah belakang terdengar suara langkah kaki masuk ke dalam dapur. Sama halnya dengan Zoya,
Nora pun merasa kehausan, untuk itu dia keluar dari kamar dan berniat untuk mengambil minum sendiri. Mereka semua kompak menoleh, tak terkecuali Zoya. Dan dia bisa melihat wanita cantik tengah tersenyum manis ke arahnya. Zoya sedikit tertegun, tetapi rasa itu segera tertepis saat Nora menyapanya. "Hai, kamu siapa?" tanyanya dengan mengulurkan tangan, mencoba berkenalan. Zoya memperhatikan tangan mulus itu, netranya menelisik penampilan Nora dari bawah sampai ke atas. Satu kata untuk wanita di depannya ini, cantik. Akhirnya Zoya mencoba tersenyum pula, dia menjabat tangan Nora. "Aku Zoya." Senang berkenalanmu, tadi kamu nggak ikut kumpul ya? Zoya menggeleng. "Aku tidak mendengar apapun, jadi aku tidak ikut turun ke bawah." "Nggak apa-apa, kamu pembantu juga di sini?" tanya Nora, dia pun memindai penampilan gadis di depannya. Terlihat masih sangat muda, dan tidak ada tampang seperti pembantu. "Tapi kalau bukan, dia ini siapa dong?" "Maaf, Nyonya. Saya ikut bergabung, Nona Zoya ini bukan pembantu, tapi anak angkat Tuan Ken," jawab Bilila yang tak sengaja mendengar percakapan keduanya. Netra Nora sedikit membesar, tetapi dia pun berusaha menyembunyikan keterkejutannya. "Jadi kamu anak wanita yang kakek ceritakan?" Zoya mengulum senyum getir, lalu mengangguk. Meski dia tidak tahu, cerita seperti apa yang Nora dengar. "Berarti kamu calon putriku?" Nora mengusap bahu Zoya, mencoba untuk mengakrabkan diri. Sementara Zoya hanya bisa tersenyum canggung, dia tidak tahu apa yang ada di pikiran Nora, dan apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Ken. Dua orang ini, menjadi sebuah teka-teki untuknya. "Oh ya, kamarmu di mana?" tanya Nora, kini dia sudah bersikap lebih santai, dengan mengambil air putih untuk menyiram dahaganya. "Kamarku di lantai atas, Kak," balas Zoya apa adanya. Nora mengangkat kedua alisnya. "Sebelah kamar Kak Ken?" tanyanya memastikan. Zoya menggeleng, karena letak kamarnya dengan Ken terpisah oleh satu kamar bekas Maureen. "Ah tidak, kamar bekas dia bercinta dengan Ken semalam. Di sebelah kamar Dedi itu kamar kosong, dan kamarku di sebelahnya lagi," jelas Zoya lebih rinci. Mendengar itu entah kenapa tiba-tiba senyum Nora mengembang. "Kalau begitu, biar aku isi kamar kosong itu, aku akan pindah ke atas," ujarnya girang. "Glek." Tanpa menunggu balasan Zoya, Nora kembali memanggil Bilila untuk membantunya memindahkan barang-barang ke lantai atas, dengan begitu dia akan senantiasa berdekatan dengan Ken. Sore harinya Ken kembali ke mansion diantar oleh Ron. Pekerjaan hari ini cukup menguras pikirannya, hingga beberapa kali dia memijat pelipis dan menyugar rambutnya ke belakang. "Tuan, proposal tentang pembangunan Hotel Tani Bait saya kirim lewat email," kata Ron sebelum Ken keluar dari dalam mobil. Pria itu mengangguk. "Nanti aku cek. Bila sudah sempurna aku pasti menghubungimu," jawabnya. Ron mengangguk tanda mengerti, lalu dia membuka pintu, tetapi gerakannya terhenti karena Ken menahannya. "Tidak perlu membukakan pintu untukku, aku bisa sendiri." "Kamu langsung pulang saja, Ron." "Baik, Tuan." Setelah itu Ken langsung keluar dari mobil yang dikendarai oleh Ron. Dia masuk ke dalam mansion dan naik ke atas, di mana kamarnya berada. Begitu dia sampai pada anak tangga terakhir, dia tak langsung pergi ke kamarnya, matanya justru menatap ke arah pintu kamar Zoya. Dia mengulum senyum kecil. Dan kembali bersemangat. "Aku harus menemui kelinci kecilku dulu," ucapnya lalu kembali melangkah. Ken membuka pintu kamar Zoya pelan-pelan, hingga benar-benar tak menimbulkan suara, lalu menutupnya kembali. Namun, saat dia mengedarkan pandangan matanya, dia tidak melihat gadis itu di dalam sana. "Kemana dia?" Dan Ken mendengar suara gemericik air dari dalam kamar mandi, seketika senyumnya mengembang, sekarang dia tahu apa yang sedang dilakukan oleh Zoya. Ken memutuskan menunggu Zoya dengan berbaring di atas ranjang. Hingga tak berapa lama kemudian, akhirnya gadis itu keluar hanya menggunakan handuk yang melilit tubuhnya, handuk yang memiliki ukuran sebatas paha. Kaki jenjangnya terekspos, pun dengan kedua buah dadanya yang sedikit menyembul. Rambut dan tubuh basahnya benar-benar membuat Ken langsung meneguk ludahnya. Tatapan mata Ken senantiasa mengikuti arah gerak Zoya. Tanpa curiga sedikit pun Zoya melangkah ke arah lemari pakaian dan memilih satu dress rumahan.
Namun, saat dia hendak masuk ke ruang ganti, Zoya mendengar sebuah deheman, "Ehem," yang membuatnya tersentak kaget, lalu memutar tubuhnya ke belakang. "Dedi!" lirih Zoya. Bahkan saking terkejutnya, Zoya sampai menjatuhkan semua yang ada di tangannya dan refleks mencengkram handuk yang dia pakai. Ken tersenyum smirk, dia bangkit dari atas ranjang dan berjalan ke arah Zoya. Zoya mundur hingga punggungnya menyentuh lemari pakaian. Sementara matanya terus bersitatap dengan Ken yang semakin mendekat. "Dedi, untuk apa Dedi kemari?" tanya Zoya. Bukannya menjawab, Ken justru memegang pinggang ramping Zoya. Hingga tubuh mereka berhimpitan. Aroma harum khas sabun menguar dari tubuh indah di depannya, Ken sampai memejamkan mata karena merasa sangat dimanjakan. "Aku merindukanmu, baby," balas Ken dengan suaranya yang berat, dan tatapan yang mulai sayu. Lalu tanpa diduga Ken langsung mengikis jarak, dan menjangkau bibir ranum itu. Mencium dengan buas seperti yang sudah sering dilakukannya. Zoya yang tersentak kaget tak mampu untuk menolak. Gerakan cepat itu berhasil membodohinya. Dedi belum menjelaskan siapa Kak Nora. Ucap Zoya, masih berada di ambang kesadarannya. "Itu tidak penting, baby," balas Ken cepat. "Tapi dia ada di kamar sebelah, Dad." Tangan Zoya berganti mencengkram kedua bahu Ken. "Kalau begitu jangan berisik. Kita main pelan-pelan, sayang." Hingga akhirnya terdengar suara seseorang mengetuk pintu kamar Zoya dari arah luar. Tok tok tok. Zoya dan Ken langsung menghentikan aktivitas panas mereka. Zoya mendorong dada Ken begitu kuat, dengan nafas yang memburu, dia cepat-cepat mengelap bibirnya yang basah sisa-sisa ciuman pria itu. Sementara Ken berdecak kesal karena kesenangannya terganggu, dia mengepalkan tangannya lalu meninju udara. "Ceka, sialan. Biar Dedi yang buka, kamu masuk saja ke dalam kamar mandi," ujar Ken dengan tatapan menajam, sedikit lagi dia bisa menguasai Zoya, ada saja gangguannya. "Tapi Dedi bagaimana kalau itu Kak Nora?" Tak lekas sepatu Zoya justru balik bertanya dengan raut wajah cemas. Ken menangkup kedua sisi pipi Zoya, lalu menciumi wajah gadis itu. Bahkan menggigit dagunya. "Percayakan saja semuanya padaku, baby. Masuk ke dalam kamar mandi sana," ujar Ken santai. Zoya menggigit bibir bawahnya, dia ingin membantah ucapan Ken, tetapi dia pun tak bisa menghadapi ini sendiri jika memang benar itu Nora. Gadis itu akhirnya mengangguk, dan menuruti perintah Ken. Di luar sana, pintu kembali diketuk oleh seseorang. Dan Ken segera membukanya dengan malas-malasan, dia kembali melayangkan tatapan tajam pada seseorang yang ada di depannya yang ternyata adalah Nora. "Kak Ken," gumam Nora merasa begitu terkejut. Untuk apa pria ini berada di kamar Zoya? Dan suara apa itu tadi? Samar-samar dia mendengar lenguhan, dan suara berat seorang pria. Ternyata benar itu Ken, tapi apa yang mereka lakukan? Tidak mungkin pria yang dicintainya ini sampai bermain dengan gadis muda seperti Zoya. Hah, tidak. Ken bukan seorang pedofil, dia tidak mungkin melakukan itu. "Ada apa?" tanya Ken dingin. Dia melipat tangannya di dada, dan menyenderkan tubuhnya. Mendengar itu, Nora langsung tersadar. Dia menatap Ken yang tak meliriknya sedikit pun, bahkan tatapan mata pria itu terasa sangat menakutkan. Nora menelan ludahnya kasar. Aku tadi mendengar suara seorang pria dari kamar Zoya. Aku kira siapa ternyata Kak Ken sedang berada di sini," ujarnya sedikit terbata. Dan mencoba mengulum senyum. Ken memutar bola matanya jengah. "Sekarang kamu sudah lihat itu adalah aku, ada lagi yang ingin kamu tahu?" Pelan, Nora menggeleng. "Tidak, Kak. Aku hanya takut Zoya kenapa-kenapa, tadi pagi katanya dia sedang sakit." "Kak Ken sendiri sedang apa di sini?" tanya Nora dengan memberanikan diri. Ken langsung melirik Nora tak suka. "Jangan berpikir macam-macam, Zoya menghubungiku kalau dia sedang sakit, aku sebagai ayahnya bertanggung jawab atas itu. Tadi dia muntah-muntah, jadi aku masuk ke kamarnya," jelas Ken dengan menggebu. Membuat Nora sedikit bisa bernafas dengan lega. Walaupun dia masih begitu penasaran, sebelum dia mengetahui kebenarannya dengan mata kepalanya sendiri. "Sudah, apalagi yang kamu tunggu?" cetus Ken, yang melihat Nora malah bergeming di tempatnya.
Senjatanya sudah sesak dan minta dilepaskan, wanita satu ini malah tak kunjung pergi juga. Aku boleh melihat keadaannya? Tanya Nora. Tidak perlu, aku mau mengerok tubuhnya. Dia sepertinya masuk angin. Jadi pergilah. Mengerok. Masuk angin? Kalau begitu biar aku saja, Kak Ken kan baru pulang bekerja pasti lelah. Jadi biar aku yang menggantikan Kak Ken untuk membantu Zoya. Aku bilang tidak perlu, aku sudah biasa melakukannya ketika dia sakit. Lagi pula siapa kamu? Ibunya saja bukan, sosokan perhatian. Pergi sana. Usir Ken. Dan berak. Ken langsung menutup pintu kamar itu dengan keras, sampai Nora terlonjak kaget, dan tangannya memegang dada. Sikap Ken benar-benar di luar dugaannya. Dia memang pria yang kasar, dia kira Ken bisa bersikap lebih baik dengan penampilannya yang sekarang, yang sudah cantik. Namun, ternyata dia salah. Ken masih begitu kaku dan mengabaikannya. Menyadari itu, dada Nora merasa sesak, tetapi dia akan buktikan pada Ken, bahwa dia sanggup menerima itu semua, hingga pria itu luluh padanya. Cerita ini hanya fiktif belaka. Dan sesuai judulnya, seorang Casanova itu nggak bisa komitmen, dia bisa bercinta sama wanita manapun, dan itu emang kesenangan dia, lebih bahaya daripada buaya darat, karena dia juga bisa berkata-kata manis. Bila tidak sesuai dengan selera kalian, maafin otor yang otaknya nganu ini huhu. Doain aja Dedi cepet tobat.